Terima kasih Romo Evan. Selamat malam semua. Sebuah kegembiraan besar untuk saya bertatap muka dengan Bapak Ibu, para pater, suster, Bapak Ibu semua yang mengambil bagian dalam tugas bersama untuk menciptakan iklim yang baik supaya umat di paroki ini bisa menghayati dan menghidupi iman kita dalam konteks di sini. Seperti yang dikatakan oleh Romo Evan tadi, lembaga Dewan Pastoral Paroki itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan sebuah paroki, lembaga yang dibentuk oleh uskup. Dan dalam gereja Katolik kita tahu ini gereja ini satu organ yang hidup. Satu organ yang hidup, ada paroki, ada keuskupan, sebagai yang menunjang juga ada konferensi para uskup, lalu kemudian ada gereja universal. Untuk menganimasi kita semua untuk melaksanakan tugas kita sesuai dengan apa yang menjadi porsi kita, saya mau bercerita sedikit tentang apa yang terjadi pada tingkat gereja universal, lalu gereja Indonesia, dan gereja keuskupan kita. Supaya kita kembali sadar bahwa menjadi orang Katolik di paroki Santi Yosef Bacawa adalah menjadi bagian dari gereja Indonesia dan gereja universal. Untuk tingkat gereja universal ini, Bapak Mama tahu bahwa baru berakhir di Roma pada bulan Oktober lalu, itu sinode yang sangat penting, sinode tentang sinodalitas. Ini sebuah sinode yang bukan hanya isinya, tetapi juga gayanya itu sungguh merupakan sesuatu yang memberikan inspirasi, dan saya yakin bahwa kita masih butuh 10-20 tahun untuk bisa sungguh mengambil kekuatan dan mengambil gagasan-gagasan dari sinode itu untuk kita laksanakan, kita hidupi sampai pada tingkat basis. Bukan hanya dari segi isi, tapi juga dari segi bagaimana dan segi metodenya. Seluruh gagasan itu mau menggarisbawahi keyakinan bahwa kita semua ini, kita semua perangkat pastoral yang tertabis, yang terbaptis, bersama umat semua kita ingin berjalan bersama. Kita ada dalam satu proses perjalanan. Kita jalan bersama. Tidak ada orang yang sudah sampai di tujuan. Tidak ada. Kita semua berjalan. Dan kalau kita berjalan, maka ada pengalaman itu juga bahwa ada yang mungkin kakinya terantuk, ada yang mungkin punya kolesterol atau asam urat sehingga jalannya mungkin mulai pelan-pelan. Tapi kita jalan. Dan tugas kita adalah saling menganimasi, saling menguatkan supaya kita tetap di jalan. Tentu saja perlu ada juga kesabaran untuk menyesuaikan ritme. Karena kadang-kadang ada orang yang terlalu menggebu-gebu. Lalu mungkin juga paksakan yang lain, dan bukan mustahil yang terlalu menggebu-gebu itu juga bisa gampang putus asa. Kita belajar berjalan bersama, artinya juga belajar untuk menjadi sabar supaya semuanya itu bergerak bersama. Tema dari sinode itu juga sangat penting, walaupun saya bilang tadi bukannya tema, tapi tema itu juga sangat penting, yang diungkapkan dalam 3 kata itu.
yaitu komunio, persekutuan, partisipasi, keterlibatan, dan pengudusan. Komunio, persekutuan. Saya yakin kita semua punya pengalaman. Orang katakan tidak ada komunio tanpa komunikasi. No communion without communication. Komunikasi itu sangat penting. Masalahnya, walaupun kita ini punya alat komunikasi yang hari ini, model ini, minggu depan sudah ganti, alat boleh berganti, tetapi masalahnya kita tidak selalu menjadi komunikator yang baik. Sarana belum menjamin bahwa kita bisa berkomunikasi. Berkomunikasi artinya saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang saya tahu, apa yang kita rencanakan. Berkomunikasi juga mengandaikan kerendahan hati untuk bisa menerima penyampaian dari orang lain. Dulu waktu saya masih di Lederero, kadang-kadang karena saya tidak selalu perhatikan, HP saya itu sudah penuh, tidak bisa terima lagi kiriman yang baru. Kalau kita sudah penuh, rasa sudah tahu semua, atau juga kalau kita sudah jenuh, maka tidak ada lagi yang masuk. Jadi perlu ada rasa kebutuhan untuk menyampaikan, tapi juga pihak lainnya itu adalah perlu ada pengosongan diri supaya bisa masuk informasi yang baru. Komunikasi itu sangat penting. Komunikasi itu yang menjamin adanya persaudaraan. Seringkali kita ini hidup dalam pengandaian. Kita pikir dia sudah tahu. Tapi kalau tidak ada yang menyampaikan dia, bagaimana dia tahu? Sering kita pikir seperti itu ya. Saya pikir kau sudah tahu. Tidak ada yang sampaikan saya tahu bagaimana. Jadi kita hidup dengan pengandaian. Lebih baik sampaikan 2 kali daripada tidak sampaikan sama sekali. Karena pikir tadi dia sudah tahu. Akhirnya orang yang mungkin kita harapkan datang tidak ada. Tidak selalu karena dia punya niat buruk, tapi mungkin dia tidak tahu. Kenapa? Kan tidak ada orang yang memberitahukan. Kenapa tidak ada orang yang memberitahukan? Karena kita pikir dia sudah tahu, atau kita pikir orang lain sudah sampaikan dia. Itu yang kadang-kadang terjadi. Saya harap tidak terjadi di sini. Tapi itu tidak ada persaudaraan tanpa komunikasi. Sekali lagi, mempunyai sarana itu belum membuat kita menjadi komunikator. Komunikasi. Dan komunikasi itu juga kita lakukan dengan kunjungan. Kunjungan. Karena itu sebagai uskup, walaupun memang acara saya padat, tetapi saya kunjung. Memang ini saya baru 3 bulan jadi uskup ya. Kemarin itu genap 3 bulan. Tapi saya mengunjungi. Untuk saya penting itu mengunjungi supaya hadir sedikit tahu. Walaupun saya tidak bisa katakan saya tahu semua, tapi supaya kenal sedikit ya, mengunjungi. Dan yang juga untuk para pastor mengunjungi. Kita kunjungi umat. Kita kunjungi umat. Kunjungan itu sangat penting untuk tadi membina persaudaraan. Persaudaraan. Sekali lagi, tidak ada persaudaraan, tidak ada komunio tanpa komunikasi. Tema yang kedua dari sinode itu adalah partisipasi. Partisipasi. Kalau orang sudah merasa betul menjadi bagian, menjadi saudara, maka dia lebih rela berkomunikasi.
Dia rela berpartisipasi. Jadi kalau orang merasa saya ini menjadi bagian dari KUB kita, saya ini menjadi bagian dari lingkungan stasi, paroki, dia lebih tergerak untuk berpartisipasi. Tugas kita sebagai perangkat pastoral adalah betul mendekati mereka yang karena satu atau dua alasan, tadi seperti yang disampaikan dalam laporan tadi, menarik diri, tidak lagi merasa tergerak untuk berkontribusi, atau dia merasa rendah diri karena dia punya hidup, atau karena dia punya situasi ekonomi, dia rasa minder, atau pengalaman tertentu yang membuat dia rasa sakit hati. Membuat dia rasa sakit hati. Mungkin kita kurang perhatikan dia, memberi tempat untuk dia untuk mengartikulasikan apa yang dia pikirkan. Akhirnya dia mulai angkat cara, tidak rela lagi berpartisipasi. Tentu tidak selalu gampang, ada banyak sekali diungkapkan dengan alasan-alasan kenapa pengurus KUB, mungkin pengurus pastoral yang lain tidak aktif. Ada banyak sekali alasan, dan bukan juga mustahil orang berhenti terlibat karena ada sakit hati. Dan itu tugas kita adalah membantu supaya kembali orang masyarakat. Seringkali kita yang tetap di sini, kita datang dan pergi. Boleh jadi sakit hati itu ditimbulkan oleh pendahulu kita. Tapi kita mempunyai kewajiban untuk mendekati supaya luka itu bisa disembuhkan, supaya kepercayaan itu terbangun kembali. Ini pengalaman di sejumlah paroki yang mengajarkan kita supaya kita walaupun yang kita warisi itu kadang-kadang luka batin umat yang terluka batinnya karena alasan itu, tugas kita dan bersama dengan para pastor kita semua mencoba untuk merebut kembali hati yang menjauhkan diri karena perasaan terluka kecewa. Ini partisipasi. Dan yang ketiga itu adalah perutusan misi. Jadi komunio, partisipasi, misi. Saudara, keterlibatan perutusan. Kita sebagai gereja, kita tidak ada untuk kita sendiri. Bermasalah kalau kita hanya puas kalau gereja kita itu penuh. Tapi kita tahu apa yang dikatakan pada akhir dari setiap misa sudah selesai, pergilah kamu diutus. Ini penting, perutusan. Hidup di tengah dunia yang sekarang ini dengan segala macam tantangan, di situ kita harus kesana. Pertama sebagai anggota keluarga, sebagai orang yang bekerja di berbagai macam bidang, sebagai bapak mama lele, kita diutus sesama. Kita diutus. Sekali lagi tidak cukup kalau kita menguatkan kerohanian kita doa, kita baca kitab suci, kita sharing kitab suci, selesai. Dan ini yang sungguh digarisbawahi oleh Paulus dengan sinode ini. Dan metodenya ini betul supaya kita saling mendengar, saling mendengar. Ini metode yang diberikan
metode yang diusulkan, metode yang dipraktekkan selama sinode itu. Saling mendengarkan. Kita itu mempunyai kecenderungan, untuk khususnya kami para petugas pastoral tertabis ini, itu omong sebelum dengar. Dengan konsekuensi kami omong apa yang tidak menjadi pertanyaan orang, kami menjawab pertanyaan orang, tapi umat tidak punya pertanyaan itu. Seringkali kami juga menjawab atau berpikir, kami jawab pertanyaan orang yang mungkin dia punya 10 tahun lalu tapi sekarang tidak lagi. Mendengar, dan itu saya komentari tentang kami, tapi juga di dalam dewan seperti ini, dewan pastoral paroki, mendengar itu penting. Saling mendengarkan. Juga di kelompok religi rohani, Santa Ana, di KTM, di CDS, saling dengar. Supaya apa? Supaya jangan hanya satu yang omong lalu semua diam. Diam itu belum tentu tanda setuju. Diam belum tentu tanda setuju. Tapi karena yang ngomong dan tidak mendengar, maka dia pikir semuanya setuju. Sisi lain dari mendengar adalah berani ngomong. Kalau ada forum pertemuan DPP, anggota DPP yang merasa punya sesuatu dikatakan pada forumnya, pada waktunya, supaya jangan kita jadi orang yang ngomong di belakang-belakang, kasak kusuk di belakang-belakang. Kalau sudah selesai pertemuan, orang sudah ambil keputusan, kita baru ngomong di belakang-belakang, itu ada guna lagi. Ngomong di tempatnya pada waktunya. Juga kalau kita tidak terbuka ngomong, kita menjadi apa? Menjadi tukang gosip. Tukang gosip tentang pastor, tukang gosip tentang ketua lingkungan, ketua KW. Kenapa? Karena kita tidak berani ngomong tadi. Ini yang perlu kita lihat. Keberanian berbicara dan kerelaan untuk mendengar. Ini pada tingkat gereja yang menjadi inspirasi untuk kita semua di tingkat keuskupan, di paroki, di KPP. Lalu saya masuk sekarang ke tingkat gereja Indonesia. Ini saya baru ikut dan pertama kali sidang KPI. Dan satu hal yang sangat penting yang menjadi peristiwa sejarah yang meninggalkan kesan mendalam, tapi juga menjadi sumber inspirasi ke depan untuk kita adalah kunjungan Paus Fransiskus pada bulan September yang lalu. Ini saya ada di Jakarta bersama beberapa dari keuskupan kita, dan kalau orang mengikuti berita tentang kunjungan ini sebuah kunjungan yang luar biasa, yang mempunyai dampak sangat besar, bukan hanya untuk Gereja Katolik Indonesia, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Paus dengan caranya, dengan gayanya yang sederhana, tapi juga dengan kata-katanya yang menginspirasi, itu sungguh menjadi bahan perbincangan pada banyak kalangan sampai sekarang. Dan kita ingat, kunjungan itu juga punya tema. Temanya adalah iman, persaudaraan, bela rasa. Iman, persaudaraan, bela rasa. Mereka rumuskan waktu itu dalam bahasa Inggris, faith, fraternity, compassion.
iman, persaudaraan, bela rasa. Iman. Supaya kita betul menjadi persekutuan iman. Gereja itu diikat, dipersatukan oleh iman. Bersama dengan iman ini adalah soal penerusan iman. Bagaimana kita meneruskan iman ini, terutama kepada generasi penerus kita, anak-anak kaum remaja. Ini tanggung jawab besar kita semua. Tanggung jawab besar kita semua, meneruskan iman. Kita bersaksi tentang iman ini dalam satu konteks yang plural. Pluralisme agama, pluralitas agama itu satu kenyataan untuk orang Indonesia, dan kita bersaksi tentang iman kita dalam konteks ini. Karena itu menjadi orang beriman yang punya kedalaman iman, tapi serta bersaudara dengan semua. Maka yang kedua tadi adalah persaudaraan. Satu peristiwa yang sangat penting dalam rangkaian kunjungan itu adalah kunjungan ke Masjid Istiqlal. Ketika Paulus berdoa untuk terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Dan pada kesempatan itu foto yang menjadi foto yang bukan hanya viral, tapi betul foto yang akan dikenang dalam sejarah itu ketika Paulus mencium tangan yang sekarang menjadi Menteri Agama dan beliau mengecup kepala Paulus. Persaudaraan lintas. Persaudaraan lintas itu bukan berarti kita campur adukkan semua. Tidak. Agama mempunyai kekhasan masing-masing. Bukan berarti kita lalu campur semuanya dalam satu mangkuk. Tidak. Semuanya punya kekhasan. Tetapi justru dalam perbedaan itu kita saling menghargai. Dan kata yang ketiga itu bela rasa. Bela rasa. Menjadi orang beriman yang bersaudara, yang mempunyai komitmen untuk memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang tersingkir, mereka yang menderita. Bela rasa. Saya selalu katakan dalam konteks kita di Puskepan ini, dalam banyak kesempatan, ukuran persaudaraan kita adalah perhatian yang kita berikan kepada mereka yang miskin, yang paling kurang beruntung dalam hidup ini. Kualitas persaudaraan kita diukur dari perhatian yang kita berikan pada mereka yang miskin. Kemarin saya singgah di rumah kefikepan, dan saya sangat kagum akan kedermawanan umat kita di kefikepan ini yang tergerak hatinya untuk menyumbang bagi saudara-saudari yang menderita karena erupsi Gunung Lewotong Lagi. Waktu pulang dari Jakarta sudah sedang KBI, saya terpaksa harus lewat Larantuka karena bandara ini masih ditutup. Larantuka saya kunjungi para pengungsi di Lebolaga, juga saya mengunjungi pos bantuan yang ditangani oleh Caritas, dan kita punya bantuan disalurkan oleh Caritas itu, dan mereka menyampaikan banyak terima kasih kepada kita, satu dari keuskupan-keuskupan yang sangat cepat menanggapi apa yang terjadi di Lewotong itu. Kita sudah beberapa gelombang mengirimkan bantuan kita, dan itu tanda kita berbela rasa. Tetapi bela rasa itu harus menjadi sikap dasar kita kapan saja, di mana saja. Bukan hanya ketika ada terjadi bencana seperti ini. Bela rasa itu kita tunjukkan ketika
kita lihat orang yang sakit, orang yang menderita, yang menjadi keseharian kita. Bela rasa pada kesempatan-kesempatan khusus itu relatif mudah dibuat. Tapi bela rasa dengan mereka yang menderita, yang tiap hari kita lihat, tidak gampang. Kita menjadi terbiasa dengan penderitaan orang, lalu batin kita tumbuh, perasaan kita tumbuh. Tapi justru di situ, bela rasa dengan yang ada di sekitar kita ini, itu yang menjadi tantangan kita. Saya masuk ke yang level yang ketiga, keuskupan kita. Sebelum datang ke sini jadi uskup di sini, saya bertugas 12 tahun di Roma, dan dalam tugas seperti itu saya mengunjungi banyak negara, melihat realitas menggereja di banyak tempat. Dan waktu datang ke ND juga beberapa waktu sebelumnya, saya sungguh merasa berbangga dan berterima kasih bahwa gereja keuskupan kita itu sudah sangat maju dalam banyak hal. Dalam struktur seperti yang dijelaskan oleh Evan tadi, struktur teritorial, struktur personalia yang jelas. Yang jelas. Bukan hanya jelas, tapi relatif baik berfungsi. Walaupun masih banyak keluhan tentang KUB yang tidak aktif, tapi relatif baik. Strukturnya jelas dan relatif baik berfungsi. Di banyak tempat tidak ada seperti itu. Jarang ditemukan seperti itu. Juga kita punya banyak orang yang punya dedikasi yang tinggi untuk gereja. Ini Bapak Mama ini luar biasa. Luar biasa. Kita punya banyak orang yang punya dedikasi yang tinggi. Kita punya banyak imam yang betul berikan dirinya sepenuhnya. Suster, bruder, frater. Kita sungguh kaya. Kaya dengan pengalaman sebagai gereja, kaya dengan orang-orang yang punya kontribusi, punya dedikasi yang tinggi. Tetap ada ruang, orang bilang tetap selalu ada ruang untuk memperbaiki. Space, room for improvement, orang bilang. Kita selalu harus terus maju. Dan untuk bisa terus maju ini, kita punya muspas yang kita selenggarakan tiap minggu tahun. Muspas demi muspas. Dan ada soal, ada masalah yang kita identifikasi dari muspas ke muspas. Ada banyak hal yang sama, kita ulang. Karena memang menjadi tantangan utama, tantangan besar. Seperti tadi, partisipasi tugas pastoral, masalah keluarga, ini kita ulang dari muspas ke muspas. Karena memang sulit untuk menemukan resep yang sekali jadi. Ini tantangan kita yang akan kita hadapi terus. Jangan pernah, karena itu saya bilang, jangan pernah bosan kalau ada tema yang harus kita ulang dari muspas ke muspas. Karena memang itu kenyataan kita. Kita harus lihat itu, kita hadapi itu, dan kita bulatkan tekad supaya dari muspas ke muspas mungkin kita temukan cara baru, pendekatan baru untuk masalah yang tetap sama itu. Muspas yang terakhir, seperti yang dikatakan tadi dalam laporan, itu merumuskan dua fokus yang itu pas keluarga Kristiani berbasis KUB dan menciptakan iklim kerja pastoral yang tangguh. Saya mau bicara tentang dua hal ini. Yang pertama tadi soal keluarga berbasis KUB. Keluarga berbasis KUB. Kita lihat, kita sadari
mungkin dalam lingkungan kita sendiri, betapa keluarga ini mulia, keluarga ini kudus. Karena itu keluarga itu menjadi sakramen. Sakramen artinya sarana untuk menguduskan diri, dan tanda kudus kehadiran Tuhan itu adalah sakramen, tanda istimewa dari kehadiran Tuhan dan sarana pengudusan diri. Keluarga itu kudus. Tapi seperti semua yang kudus, keluarga itu juga ditantang secara sangat hebat. Ditantang. Maka memang perhatian yang penuh perlu kita berikan untuk keluarga. Untuk keluarga. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, supaya kita di tingkat KUB, lingkungan stasi, paroki, itu memberikan pemahaman tentang arti dari sakramen perkawinan itu sudah kepada anak-anak kita yang remaja, kepada para anggota OMK kita. Saya bilang, jangan tunggu sampai KPP dulu baru bicara tentang sakramen perkawinan. Sudah terlambat. Karena KPP itu 2-3 bulan sebelum orang menikah, dan orang sering rasa itu sebagai formalitas. Kita harus memberikan katekese tentang sakramen perkawinan jauh lebih awal. Karena saya minta komisi kata-ketik Kuskupan supaya menyiapkan bahan supaya anak kita semua, juga orang tua dan anak-anak dan orang muda kita diberi pemahaman tentang apa artinya sakramen perkawinan untuk Gereja Katolik. Kita semua perlu punya pemahaman itu. Itu tentang pemahaman. Dan yang kedua tentang pendampingan keluarga-keluarga. Pendampingan. Saya senang tadi juga diidentifikasi sebagai satu tantangan di sini, pendampingan keluarga. Oleh Bapak Mama Saksi, juga oleh orang tua. Kadang-kadang saya mendapat kesan begini, Bapak, kita omong terus terang. Kalau ada keluarga muda ini lagi dalam situasi tidak akur, tidak cocok satu sama lain, sebagai orang tua, kita lalu cepat ambil sikap membela anak kita. Membela anak kita. Kalau bilang, ya kalau itu cerai saja. Gitu ya. Overprotecting. Ini dialami di sekolah, jadi masalah di sekolah kalau orang tua terlalu bela anak, bisa jadi di sekolah guru tidak bisa buat apa-apa. Atau juga dalam perkawinan. Kita tidak membantu mereka yang dua ini sedang bermasalah kalau kita mau cepat ambil sikap untuk anak kita. Juga Bapak Mama ini kan sebagai orang tua itu paling dekat dengan anak yang keluarga muda. Kita mencoba membantu. Tetapi kalau kita tahu kita sudah tidak mampu lagi, sampaikan pada waktunya kepada mereka yang mungkin masih bisa membantu. Misalnya kepada pastor. Sampaikan pada waktunya. Jangan sampai kita baru menyampaikan kepada pastor ketika tidak bisa bantu lagi. Jadi ini, sebagai orang tua kita juga punya porsi. Ini saya harapkan juga diteruskan kepada orang tua, ini juga diteruskan dalam katekesi keluarga. Supaya usaha pertama itu selalu lihat kalau ada soal tanyakan di mana tanggung jawab masing-masing pihak dalam masalah ini. Orang selalu katakan, oke, masalah itu selalu punya banyak pihak. Dan kalau kita menjadi bagian dari masalah, kita juga menjadi bagian dari penyelesaian. Itu tentang pendampingan keluarga.
Tapi juga penting saya mau ingatkan tentang usaha kita supaya seperti yang sudah dikatakan tadi, kita membantu meresmikan meresmikan pernikahan baik secara adat juga secara gereja dan secara negara, supaya orang-orang yang hidup bersama tanpa sakramen pernikahan itu kita kurangkan dan kalau boleh menjadi nol. Ini perlu menjadi tekad kita bersama. Usaha bersama ini tidak gampang, saya tahu, butuh keterlibatan banyak pihak, tapi kita perlu bergerak bersama. Bergerak bersama supaya orang-orang yang hidup bersama tanpa nikah itu bisa mengatur pernikahannya supaya bisa diakui dari segi gereja juga dari segi negara. Dalam kaitan dengan keluarga ini juga penting kita memperhatikan apa yang menjadi gerakan bersama ini, gerakan peduli, gerak KUB peduli ibu hamil ya, KUB peduli ibu hamil. Ini gerakan dari keuskupan kita. Saya tahu ada banyak inisiatif di paroki-paroki, ada yang membuat berkat khusus untuk ibu hamil, ada yang mengumpulkan, memberi bantuan keuangan untuk ibu hamil yang mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi saya pikir satu hal yang perlu kita buat juga adalah mengurangkan kekerasan terhadap ibu muda selama dia hamil. Mengurangkan kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Kurangkan kekerasan. Yang paling rentan terhadap tindak kekerasan adalah ibu yang hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah tidak kita kandang. Tapi kalau sudah terjadi, kita mempunyai tanggung jawab supaya anak yang tidak bersalah itu jangan menderita karena perlakuan yang keras terhadap ibunya. Dalam perhatian kita, meningkatkan perhatian kita terhadap keluarga, itu masalah ekonomi tadi dikatakan dalam laporan ekonomi keluarga itu betul menjadi hal yang sangat penting. Ini satu sektor, satu bagian yang menjadi tantangan gereja dari awal perhatian terhadap ekonomi. Kita perlu upayakan bersama supaya keluarga-keluarga yang menderita bisa secara ekonomis bisa dibantu. Dalam kaitan dengan itu, saya mau sampaikan supaya kita membantu orang-orang muda kita ini, anak-anak muda kita ini untuk melihat peluang yang ada di antara kita, ada di wilayah kita, peluang usaha yang ada di wilayah kita. Kenapa orang dari luar bisa datang dan bisa temukan pekerjaan, bisa menjadi kaya di sini? Sementara kita harus, kami orang larang kita bilang melarat. Melarat artinya merantau. Merantau memang artinya melarat. Karena di tanah rantau itu banyak tantangan dan pengalaman seperti itu, merantau itu melarat. Kenapa kita harus merantau ketika ada peluang yang terbuka di wilayah kita? Memang ada orang yang melihat ada peluang lain harus merantau. Kalau seperti itu, maka merantaulah dengan cara yang legal supaya tidak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Ini saya pikir kita sebagai gereja harus punya sikap. Kita katakan tidak terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kita berikan penyadaran pada orang-orang muda kita agar tidak gampang menjadi korban dari orang-orang yang datang dengan banyak sekali janji, tapi pada akhirnya menelantarkan anak-anak kita.
Itu tentang pastoral keluarga berbasis KUB. Yang kedua, iklim kerja yang tangguh. Ada dua hal di sini. Itu yang pertama, pastoral keuskupan kita melangkah ke arah pastoral berbasis data. Dan karena itu Romo Evan selalu mengontak sekretaris paroki-paroki untuk mengirimkan data supaya kita mempunyai data yang baik. Data yang baik ini sangat membantu paroki, membantu keuskupan. Data yang baik. Memang kita harus kerja ekstra untuk itu. Tapi perlu. Supaya misalnya kita tahu, oke, pastor paroki tahu, Romo John tahu, Pater John tahu, Pater Yonis tahu, Pater Hans tahu, oke, di KUB Santo Yohanes Bergmans umatnya ada 200 orang, ada sekian banyak keluarga, dan dari 200 itu ada sekian yang berusia 0 sampai 15 tahun, dan 0 sampai 15 tahun itu ada sekian yang putus sekolah. Itu bisa tahu. Dan kalau seperti itu, apa intervensi yang bisa kita buat? Ini penting sekali. Karena sering kita berpastoral berbasis perasaan, berbasis kira-kira, berbasis terka-terka. Ini sering salah sasaran. Karena itu kita butuh yang berbasis data tadi. Dan yang berikut itu soal inventarisasi hak milik gereja. Inventarisasi. Ini perlu kita buat untuk memenuhi tuntutan hukum gereja, juga untuk memenuhi tuntutan negara kita. Kita harus punya data yang jelas akan apa yang kita pikir kita punya, kita klaim kita punya. Kita harus lihat, kalau ini tanah ini kita katakan ini tanah milik gereja, dokumennya bagaimana? Jangan sampai kita bilang kita punya, tapi kita tidak punya dokumen. Dan kalau tidak punya, bagaimana kita usahakan supaya dokumen? Penting sekali, penting sekali. Yang terakhir, saya mau sampaikan tentang tadi isu yang diangkat soal rencana pemekaran paroki. Keuskupan kita memiliki 80 paroki dan kuasi paroki. 80. Kuasi paroki itu kebanyakan ada di Kevikepan Inde. Dan waktu saya datang, saya mendapat informasi dari teman-teman di keuskupan, dan banyak dari paroki-paroki kita itu ditangani oleh satu orang imam yang tinggal sendirian di paroki. Baik kalau masih ada frater top yang tinggal dengan dia. Lalu juga kuasi-kuasi paroki tadi itu ditangani oleh imam yang masih sangat muda usia imamannya. Temannya Romo Hans misalnya sudah harus tangani kuasi paroki. Ini ada banyak tantangan. Karena itu sikap saya sekarang untuk sementara adalah kita tunda dulu rencana pemekaran. Semua persiapan kita buat, tapi kita tunda dulu. Karena saya pikir ini adik-adik imam muda kita berikan mereka dulu pengalaman untuk menjadi pastor vikaris sebelum kita berikan mereka tanggung jawab penuh untuk menangani paroki atau pastoral. Saya sebagai uskup, saya rasa bersalah kalau saya tidak memberikan mereka kesempatan untuk berlaksana. Dan kalau kita paksakan pemekaran, maka konsekuensinya mereka yang baru habis kemarin harus ambil alih paroki. Itu konsekuensinya. Sekali lagi, saya tidak mau mematahkan semangat. Persiapan kita jalankan. Tapi waktunya saya tidak dijanjikan besok, tahun depan tidak bisa.
Persiapan dibuat. Saya senang sekali, terima kasih tanah sudah dibeli. Persiapan kita jalankan, tetapi pemekaran itu sendiri itu kita tunda. Saya tidak katakan besok atau depan, karena tadi kenyataan seperti itu, ada saudara-saudara kita yang harus menerima tanggung jawab menjadi pastor paroki atau pastor kuasi paroki dalam usia imamat yang masih sangat muda. Banyak dari antara mereka itu buat baik, luar biasa. Tapi biarkan mereka untuk belajar sebagai imam persevikaris untuk beberapa tahun sebelum menerima tanggung jawab yang besar. Peliharalah kasih persaudaraan, itu moto saya untuk episkopal saya, dan saya harapkan agar semangat ini menghidupi struktur kita punya, lembaga kita miliki, spiritnya, semangatnya itu perlu dijiwai oleh semangat persaudaraan yang butuh korban. Kita tidak bisa memelihara kasih persaudaraan tanpa korban. Butuh korban. Dan saya lihat bahwa mama di paroki Sankt Yosef Jawa ini menunjukkan kerelaan berkorban yang besar, menjadi contoh untuk banyak paroki lain. Teruslah pelihara kasih persaudaraan itu di sini untuk kita, untuk generasi penerus kita, untuk umat di sini, untuk kepikipan Bajawa, untuk keuskupan Agung Ende, untuk gereja universal. Terima kasih.